Halo Bray, selamat datang lagi di M3DID. Jadi di video kali ini gue pengen bahas ya yang lagi hits belakangan ini, sebenarnya kenapa iPhone 16 itu belum rilis di Indonesia, dan juga ada info atau berita yang bilang kalau iPhone 16 series yang kalau dijual ya di Indonesia itu berarti masih ilegal penjualannya. Oke, jadi mari kita mulai aja bahas dari yang pertama, kenapa iPhone 16 itu belum rilis di Indonesia. Jadi memang kita tahu bersama ya, di negara lain misalnya di Singapura ya, iPhone 16 itu memang sudah rilis dari bulan September kemarin. Dan kalian juga sudah banyak lihat konten di YouTube ya, banyak sekali YouTuber besar yang memang sudah membahas iPhone 16, dan rata-rata mereka semua itu beli iPhone-nya minimal di Singapura atau di Malaysia dan kemudian dibawa masuk ke Indonesia. Nah, yang jadi masalah di sini adalah bagi kalian atau kayak gue, YouTuber yang masih kecil ya, kita memang harus mau nggak mau harus nunggu iPhone 16 ini rilis resmi di Indonesia, dan ini ya mau nggak mau kita nggak punya pilihan, kita harus nunggu, dan memang belum ada kepastian sampai sekarang. Karena kalau kita mau beli iPhone 16 ya, kita harus siapin tiket pulang pergi ke Singapura atau ke Malaysia, kemudian kita bayar pajaknya itu sekitar 4,5 juta, karena gue lihat di beberapa YouTuber yang sudah beli iPhone 16 di luar, kemudian itu untuk bayar pajak ya, untuk daftar emailnya, dan tentu saja harganya bisa mencapai mungkin bisa lebih dari 27 sampai 30 jutaan, karena itu kan belum termasuk biaya tiket pulang pergi, kemudian akomodasi, makan dan minum selama beberapa hari di sana. Oke, jadi mari balik lagi ya, kita fokus dulu. Jadi alasan sebenarnya iPhone 16 itu belum dijual resmi di Indonesia adalah karena alasan utamanya adalah Apple itu belum memenuhi TKDN 35%. Jadi memang ada berita gue baca antara 35% atau 40%. Nah, tapi poinnya di sini ada aturan TKDN yang belum dipenuhi oleh Apple. Nah, kita pahami dulu TKDN itu maksudnya gimana. Jadi TKDN itu kepanjangannya tingkat kandungan dalam negeri ya pada sebuah barang atau jasa yang dijual di Indonesia, atau bisa gabungan kombinasi barang dan jasa. Kemudian berdasarkan berita yang gue baca dari ini ya, dari Tempo ya. Nah, berdasarkan regulasi yang ada ya, sebenarnya TKDN itu ada skemanya. Jadi Apple itu boleh memilih skema dari beberapa pilihan yang ada. Nah, ini ada beberapa skema yang gue bahas ya, antara lain sebagai berikut ya. Yang pertama itu ada skema manufaktur. Jadi Apple itu boleh memproduksi barangnya itu di Indonesia, bisa perakitan atau packaging ya, atau Apple bangun pabrik ya untuk perakitan atau packaging iPhone mungkin di Indonesia. Atau skema yang kedua adalah skema aplikasi ya. Apple itu bisa bangun perusahaan, membangun aplikasi yang digunakan untuk iPhone ya di dalam negeri. Atau yang ketiga itu ada skema pengembangan inovasi, jadi mendorong inovasi yang dilakukan di dalam negeri. Nah, jadi dalam hal ini itu Apple belum memenuhi ya aturan TKDN yang ditetapkan oleh pemerintah. Meskipun Apple sebenarnya telah mendapatkan sertifikat TKDN ya, jadi di iPhone 15 series yang terakhir, sehingga mereka bisa langsung menjual iPhone 15 series 1 bulan setelah rilis di bulan September tahun kemarin ya. Nah, cuman memang masa berlakunya itu sudah habis ya, dan kini mereka harus memperbaharui sertifikat tersebut. Nah, proses perpanjangan sertifikat TKDN ini harus disertai dengan realisasi investasi Apple di Indonesia yang tadi TKDN-nya itu yang saat ini belum terpenuhi sepenuhnya. Jadi gini ya, menurut Menteri Perindustrian ya menjelaskan, jadi investasi Apple di Indonesia itu totalnya baru mencapai 1,48 triliun, sedangkan komitmen investasi yang seharusnya itu adalah 1,71 triliun ya dari konsep TKDN tadi ya. Jadi masih ada kekurangan sekitar 240 miliar yang harus dipenuhi ya sebelum sertifikat TKDN dapat dikeluarkan kembali ya dari pemerintah kepada Apple agar bisa menjual iPhone 16. Nah, sejauh ini investasi Apple di Indonesia itu ternyata masih berbentuk fasilitas pendidikan seperti Apple Developer Academy ya, yang masing-masing itu ada di BSD di Tangerang, kemudian di Sidoarjo Jawa Timur, dan di Nongsa di Batam ya, kalau nggak salah, ini informasi yang gue baca ya. Namun tadi ya nilainya
Apple Academy ini itu ditaksir baru mencapai 1,48 triliun, sehingga pemerintah masih tetap menagih komitmen Apple untuk memenuhi nilai investasi 1,71 triliun tadi, sehingga nilai TKDN dari Apple ini itu bisa mencapai 40%, sehingga mereka mendapatkan sertifikat TKDN dan mereka bisa menjual iPhone 16 series di Indonesia secara resmi. Nah, begitu ya. Jadi kita berharap aja semoga Apple itu bisa segera memenuhi nilai investasi TKDN sisanya ya 240 miliar. Apapun bentuk skemanya, nanti kita lihat keputusan yang diambil oleh Apple seperti apa. Nah, harapan gue sih sebenarnya Apple itu bisa membuka Apple Store resmi ya di Indonesia sih sebenarnya, supaya bisa terpenuhi TKDN 40% tadi. Sehingga selain bisa nyerap tenaga kerja di Indonesia, sebenarnya kita sebagai konsumen juga itu diuntungkan, bisa langsung mendapatkan dan merasakan pelayanan resmi dari Apple yang memang dikenal bagus banget di luar negeri. Oke, berikutnya yang kedua yaitu soal benarkah iPhone 16 series yang dijual sekarang di Indonesia itu ilegal? Nah, ini yang memang gue juga sebenarnya agak bingung ya. Kalau memang ilegal, lantas kenapa banyak sekali seller yang jual iPhone 16 itu di marketplace ya? Gue cek misalnya di Tokopedia ya. Padahal di sini menurut sumber yang gue baca dan berita terbaru ya 30 Oktober gitu ya, iPhone 16 itu kan tadi jelas ya belum memenuhi TKDN, sehingga tidak bisa dijual di Indonesia. Dan kalau misalnya ada yang beli dari luar dan bayar pajak ke Indonesia, jadi kalau misalnya ada yang beli dan bawa ke Indonesia sudah bayar pajak, tetap unitnya itu nggak boleh diperjualbelikan. Jadi sumbernya itu jelas ya, gue baca dari Kompas. Kemudian Kementerian Perindustrian sendiri itu memperkirakan dari Agustus sampai Oktober 2024, kalian bayangin, sudah 9.000 unit seri iPhone 16 itu telah masuk ke Indonesia ya melalui jalur bawaan penumpang dan telah membayar pajak. Jadi ada kurang lebih 9.000 unit yang sudah dibeli dari luar dan membayar pajak secara resmi. Nah, cuman memang ya iPhone tersebut masuk secara legal, artinya 9.000 unit masuk karena bayar pajak itu dianggap legal, tetapi ya akan menjadi ilegal jika unit tersebut itu diperjualbelikan di Indonesia. Jadi Kemenparin bahkan Kementerian Perindustrian ya bahkan mempersilahkan masyarakat Indonesia itu untuk melaporkan pihak-pihak yang memperjualbelikan produk ponsel atau iPhone tersebut yang berasal dari bawaan penumpang. Menurut berita juga yang gue baca ya dari Kontan, itu Kemenparin atau Kementerian Perindustrian ini itu bakal nonaktifin IMEI iPhone 16 yang terbukti diperjualbelikan. Jadi kalau kalian misalnya beli iPhone 16 dari seller di marketplace misalnya ya, kemudian ketahuan ya iPhone 16 kalian itu bakalan dibekukan IMEI-nya. Nah, ini memang jadi pilihan yang serba sulit ya. Kita pengen upgrade ke iPhone 16, tapi kita takut juga kalau misalnya ketahuan lalu IMEI-nya bakalan diblokir. Dan inilah memang alasan kenapa gue masih setia di iPhone 15 Pro Max. Memang ada niat untuk upgrade, tapi sekalian juga untuk bikin konten dan sudah nabung juga. Tapi gue masih ragu untuk membeli iPhone 16 series dari Tokopedia ya, atau dari marketplace lain, karena memang banyak banget yang sudah jualan iPhone 16 series ya. Tapi setelah gue melihat berita-berita yang berkembang, alasan kenapa iPhone 16 belum rilis di Indonesia, kemudian aturan TKDN sehingga tidak boleh diperjualbelikan. Nah, gue masih sabar aja nunggu sampai iPhone 16 itu benar-benar rilis resmi di Indonesia. Oke, itu aja ini ya kayak beritalah tentang iPhone 16 ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kita semua sambil kita menantikan kehadiran iPhone 16 di Indonesia. Thank you.